Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dan saya Rich Pandi dari Winner Stocks Indonesia. Dan bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini tradingnya bagaimana? Happy semua? Pada profit? Atau mungkin jangan-jangan masih nyangkut? Karena saham yang naik hari ini belum mencapai titik level modal Bapak Ibu. Itu sebabnya hari ini saya ada ide bikin video ini dengan judul The Power of Cut Loss. Ya, The Power of Cut Loss. Apa yang dimaksud dengan itu dan apa maksudnya saya membuat video ini? Saya akan tunjukkan chart satu chart untuk pembelajaran bagi kita semua ya. Dan seperti kita ketahui ya, sebelum ini emiten ini ya Antam. Ini sangat-sangat ini banget ya, sangat sebelum dia jatuh ini, sebelumnya dia sangat bagus banget nih naiknya. Oke, sebelum sebelum dia turun di sini dia kan naiknya luar biasa keren. Nah, ketika naiknya begini, oke, banyak orang yang bisa saja dia tidak menikmati profit di sini. Karena apa? Dia belinya mungkin waktu itu di sini ya. Ketika dia beli sempat naik tapi nggak dijual, turun, pikirnya bisa balik lagi, ternyata turun. Begitu dia balik lagi sempat profit lagi tapi juga nggak jual lagi dan merasa nanti nanti siapa tahu. Nah, ini area belinya, anggaplah ini area belinya. Dan siapa tahu nanti dia ini bisa balik lagi, bisa terbang lagi, bisa breakout ini. Tapi ternyata dia nggak breakout. Alih-alih breakout dia malah turun, 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 dan tambah turun. Dan ketika dia naik lagi, ketemu modal, pikirnya, nanti dia naik lagi. Tapi bukannya naik, dia malah turun, 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 jebol, malah jebol support ya. Ya, dari sini saya mau bikin satu ilustrasi jadi pembelajaran bagi teman-teman semua bahwa kadang ya kita penting sekali untuk melakukan suatu pembatasan resiko. Sangat-sangat penting. Tanpa pembatasan resiko, Bapak Ibu tradingnya pasti akan sangat-sangat berantakan sekali. Dan berakibat membuat kita itu jadi akhirnya patah arang atau kemudian investasi kita seringkali malah jadi rugi daripada untung dan tidak maksimal juga gitu loh. Ini kita masih beruntung. Ilustrasi yang saya akan kasih contoh itu dari saham-saham yang bervaluasi baik, yang berfundamental baik. Bayangkan, seringkali teman-teman investor terjebak di saham-saham yang pikirnya bervaluasi bagus, tapi ternyata malah downtrend sampai hari ini belum comeback. Ya, bahkan saham sekelas Antam sekalipun, kalau Bapak Ibu belinya di level 2.600, sampai hari ini pun belum balik modal kok. Oke, kita lanjut pembahasan ini ya. Kembali lagi, level beli saya kasih contoh di 2.645 ya. Anggaplah kita beli di sini. Ketika dia udah breakout, udah lari, udah kenceng baru beli. Biasa begitu nggak? Bisa sekali terjadi dan sangat mungkin terjadi ya. Beli di titik ini, oke? Nah, ketika di titik ini, ketika dia naik, kita merasa wah nanti akan naik lagi, tapi ternyata enggak. Apalagi waktu di sini itu buat jebakan banget yang di sini. Kenapa dia buat jebakan banget ini yang di sini nih? Karena ketika di candle ini Antam itu langsung pembukaannya gap up, sempat naik. Wow, ini penuh euforia. Wah, saya beli di 2.645 itu adalah langkah yang paling tepat ya. Semua pada wah, euforia banget nih. Beli di sini itu wah, strategi jitu karena dia gap up. Menjelang penutupan dia ditutup turun. Nah, pikirnya waktu itu ini menutup gap saja. Besok bisa comeback, nggak usah khawatir teman-teman. Ya,
Ternyata besoknya langsung buka ARB. Nah, langsung ARB dan besoknya turun ARB lagi, tapi sempat naik, terus pikirnya wah kembali modal nih, ya jangan jual dulu. Ternyata besoknya di sini turun lagi, habis itu di sini turun lagi. Nah ketika udah turun di sini minusnya sudah kalau belinya di level ini turun sampai di sini itu sudah 10%, 9%-an lah, anggap 9%. Besok-besoknya turun sampai minusnya sempat bahkan sampai di sorry, di sini level 13%-an ya. Ini kalau di level ini 13%. Nah, ini tuh, dia dekat sama ini kan, the S3 ini, anggaplah kita bilang minusnya 13%. Nggak cut loss, terus habis itu dia rebound. Wah, waktu dia rebound muncul harapan lagi. Wah, untung rebound ya. Nambah, pengen nambah dong gitu ya. Kalau kita nambah di sini salah nggak? Nggak salah Bapak Ibu. Nggak salah. Tapi lebih tepat lagi jika kita bisa breakout. Oke, beli ketika breakout. Belinya di sini. Wah, salah nggak? Nggak salah juga. Toh udah tetap untung. Ketika di sini sempat profit 9%-an. Ini sempat mencapai T2. Nih, T2 saya kasih di sini garis 2890. Nah, ini sampai T2 nih. Jual nggak? Enggak, karena mikirnya apa? Wah, nanti dia kalau ke sini gimana? Siapa tahu bisa ke 3.000. Ternyata nggak ke 3.000, dia malah turun. Malah yang tadinya sempat untung, sudah untung, jadi rugi lagi, jadi rugi lagi, sampai turun lagi ke sini deket-deket minus 13%. Dari modal turun minus 13%, trading naik untung 9%, habis itu turun 13% lagi ya. Dari modal ini ya, dari titik modal ini. Naik lagi ke modal, tapi pikirnya aduh nanti kalau dia naik lagi gimana? Akhirnya juga nggak jual, ya nggak nambah, diem aja dan akhirnya turun dan jebol support. Nah ketika sudah di sini minusnya sudah 15%-an dan tidak berpikir untuk jual dulu. Ternyata Antam seperti kita ketahui kemudian akhirnya tambah turun, tambah turun, tambah turun, tambah turun, tambah turun, tambah turun. Minusnya kalau Bapak Ibu belinya di sini di 2645 di titik terendah di 1500 turunnya hampir 40%. Ya, turunnya hampir 40%-an. Bayangin dari beli sempat profit 9% sampai akhirnya jadi minus 40%. Dan sampai hari ini belum untung. Karena apa? Minusnya masih 20%. Nah, itu saya mau kasih tahu. Kalau saja Bapak Ibu memutuskan untuk cut loss di sini, walaupun memang minusnya dalam ya, 13%, oke. Ya, atau 15% kita cut loss. Tetap masih beruntung. Anggap ya, sekarang kita hitung-hitungan pakai duitnya. Kalau Bapak Ibu masuk di Antam 50 juta, ya, 50 juta, dan ketika harus cut loss 15%, ya, ketika harus cut loss 15%, Bapak Ibu minusnya menjadi 7.500.000. Jadi uang 50 juta minus 7.500.000 masih pegang modal 42 juta. Anggap 42 juta, potong fee, lain-lain, kita masih pegang aset 42 juta dari uang 50. Ketika cut loss di sini masih pegang uang 40 juta. Ketika turun sampai di sini, ya, uang 42 juta tadi kita belikan di areal, anggaplah kita nggak benar-benar beli di bottom, kita beli di areal ini. Kita rekomendasi Antam tanggal 19 ya. Saya rekomendasikan Antam tanggal 19. Buktinya apa? Nih buktinya, nih. Tanggal 19 tuh saya sudah rekomendasikan kok jadi begini. Nah, saya rekomendasikan Antam ya tuh. Tuh, udah rekomendasi Antam nih. Ya, tanggal 19. Dan coba kita cek. Tanggal 19. Tanggal 19 itu di mana?
Ini ternyata di sini. Oke lah, kita nggak bener-bener beli di sini. Kita belinya di sini. Di harga ketika dia breakout ini di 1.700. Oke, kita beli di 1.700. Uang 42 juta, kita beli Antam di harga 1.700. Dapatnya berapa lot? Coba kita hitung. Kita hitung ya. Kita hitung. Paling enak kalau kalau belajar itu menggunakan ilustrasi ilustrasi yang benar ya. Jadi 42 juta dibagi 1.700 dapatnya 24.700 dibagi 100 sama dengan 247 lot ya. Dapat 247 lot di harga 1.700. Dan hari ini kalau Bapak Ibu masuk di harga ini 1.700 nih. Kira-kira 1.700 di sini. Posisi hari ini floating profit 18% nih di harga 2.000 nih. Dan penutupan hari ini berapa? 2.000. Pas banget ya sih? Pas sekali ya. Oke. Nah, selisihnya berapa persen nih? 18%. Oke, sekarang kita hitung ya, kita hitung. Kita hitung 42 juta dikali 18%. Profitnya berapa? Nih, 7.560.000. Artinya apa? Artinya modal yang Bapak Ibu hasil cut loss yang tadi ya, yang di awal cut loss, akhirnya ketika kita lakukan tadi yang seperti saya sudah bilang tadi, modalnya kembali nggak? Kembali Bapak Ibu. Sekarang kalau Bapak Ibu nggak cut loss, gimana kalau Bapak Ibu nggak cut loss? Anggaplah modalnya masih 2.645. Sekarang masih di harga 2.000. Masih minus selisih 645 rupiah. Yang mana masih minusnya senilai 2.600 potong 6.600 berarti ya sekitar 15%-an ya. Sebentar. 1.600 itu modal kita ya. 2640, sorry. 2645 potong 20%. Oh, lebih bahkan. Sebentar. 2645 potong 23%. Ya, minusnya masih 23%. Kalau Bapak Ibu punya uang 50 juta, minus 23%, nih, rugi bersihnya masih ada di level tuh 11.500.000. Ini rugi bersih ya. Jangan salah. Nih, kondisinya minus 11.500. Sampai di sini paham nggak sih? Jadi, itu yang saya bilang, the power of cut loss. Kalau Bapak Ibu cut loss, walaupun pahit, ketika kita cut loss minusnya 15%, pahit nggak? Ruginya 7.500.000. Pahit nggak? Sakit ya? Sakit. Tapi ketika kita lakukan itu dan kita buyback lagi di bawah, ternyata apa? Ternyata kita malah bisa mengembalikan kerugian kita dan jadi balik modal. Bandingkan kalau kondisi Bapak Ibu nggak cut loss, minusnya masih 11.500.000. Sampai sini paham? Ya, itu pembelajaran, itu insight bagi Bapak Ibu semua untuk video kami, pembelajaran kami malam ini, yaitu the power of cut loss. Oke, semoga ini bisa mencerahkan, semoga ini bisa membantu Bapak Ibu semua untuk setidaknya sekarang memiliki keyakinan bahwa lebih baik cut loss daripada pegang barang yang luka. Nah, teman-teman di grup hari ini belajar cut loss dari apa? Unilever. Tadi ada cerita kan, aduh akhirnya cut loss Unilever. It's okay.
Berbahagialah kita masih bisa kesempatan dikasih cut loss, walaupun minus. Dan berbahagialah kita, bersyukurlah ketika kita cut loss-nya masih ada di level cut loss yang minim. Jadi jangan, kalau umpamanya cerita ada orang bilang, oh saya cut loss di sini, jangan dihujat, jangan dihakimi. Harusnya bilang, it's okay, teman-teman. It's okay, teman. Nanti kamu pasti akan dapatkan kembali kerugian kamu yang tadi di cut loss itu. Jadi cut loss itu bukan sesuatu hal kekalahan, bukan sesuatu hal yang memalukan, bukan sesuatu hal yang jelek ya. Cut loss adalah salah satu strategi yang harus kita ambil, walaupun pahit, tapi dengan tujuan untuk supaya kita bisa maju berperang lagi dan meraih kemenangan. Ya, kenapa saya bilang begitu? Karena bagi seorang tentara maju berperang, mundur, kita mundur juga adalah salah satu strategi. Daripada tentara kita habis semua, mending kita mundur dulu. Kita atur strategi, kita susun kekuatan untuk kembali kita maju berperang lagi. Coba bayangin kalau kita nggak mau mundur, kita malah mati konyol di medan perang, ya. Pasukan kita habis semua dibantai. Akhirnya malah kita menderita kekalahan yang jauh lebih besar daripada ketika kita mengaku kalah, mengaku salah strategi maksud saya. Kita mundur dulu sejenak untuk beberapa waktu untuk kemudian kita kembali maju lagi berperang. Oke, ya semoga apa yang saya bagikan berguna bagi Bapak Ibu semua di malam ini. Ya, lanjut kita akan melihat market review. Apa kondisi yang sedang terjadi dan bagaimana. Nah, untuk kondisi saat ini, baru-baru ini saya akan buatnya agak malam, agak telat ya. Nah, ini market Amerika tadinya sempat dibuka di zona merah karena apa? Karena GDP berkontraksi. GDP konsensus harusnya 0,5, malah keluarnya minus 0,9. Dan angka pengangguran naik dari yang harusnya konsensus 253 atau 251 ribu menjadi 256 ribu. Ya, orang bilang secara teknikal Amerika sudah masuk dalam zona resesi. Tapi ya bukan Amerika namanya kalau mereka tidak menyangkal itu semua ya. Dan bagusnya disangkal. Jadi kalau kita lihat, ya, kalau Bapak Ibu sekalian sebentar saya kasih lihat bisa nggak? Hmm, ya ternyata nggak bisa kelihatan ini. Ya, trading view-nya nggak kelihatan. Itu ya apa Dow Jones sudah comeback, sudah mulai hijau lagi. Jadi harusnya pada dasarnya masih aman, relatif aman. Jadi Bapak Ibu semua nggak usah khawatir. Kita tidur nyenyak lah malam ini. Apalagi sebenarnya fundamental ekonomi Indonesia juga bagus banget. Yang sana resesi, di sini belum tentu resesi. Jadi di sini berpotensi untuk kembali hijau. Lagian, lagi pula, toh mereka menyangkal kalau tidak resesi dan mereka merasa bahwa ekonomi mereka masih bergerak dalam tren naik yang bagus. Oke, ya itu sekilas ya preview. Dan kalau lihat kondisi seperti ini, saya masih cukup yakin bahwa besok di perdagangan terakhir di bulan Juli ini, IHSG bisa finish strong, bisa finish di mencapai 7.000, titik level 7.000. Itu level psikologis kita. Karena apa? Karena sebelumnya 7.000 itu areal support ya, beberapa kali kena 7.000 mantul, turun balik lagi ke 7.000 dan akhirnya ketika dia jebol 7.000 saat ini belum kembali lagi ke 7.000. Jadi sebagai penanda bahwa IHSG masih ada ya, di jalur naik, dia harus bisa naik di atas 7.000 dulu. Nah, tapi ini perkiraan dan harapan saya besok sesuai apa yang kita perkirakan ya. Dan hari ini transaksi IHSG luar biasa besar yaitu 14,7 triliun. Kenapa saya bilang luar biasa besar? Karena sebelumnya bahkan cuma 8,59 triliun. Jadi hari ini naik signifikan. Karena ada emiten-emiten yang hari ini manggung dan luar biasa kencang ya. Dan hari ini asing net sell. Asing memanfaatkan situasi untuk menjual bersih, hasil jual bersih sebesar minus 134,9 miliar. Tapi it's okay.
pada dasarnya market masih dalam tren naik yang bergerak yang bagus. Ya, dan coba kita cek sektoralnya. Wow, IDX Basic bisa pas banget nih di garis ini ya. Pas sekali nih, luar biasa nih. Ini gambarnya gimana sih ini yang gambar? Siapa sih yang gambar garis di situ? Moga-moga besok naik lagi ya. Consumer cyclicals juga naik. Wah, ini keren. Semua naik semua nih. Jadi nggak heran ya. Wow, sektor energi ya luar biasa. Jadi naiknya semua naik ya, tren naik semua ya. Wajar lah hari ini kencang sekali sebenarnya naiknya. Oh, kecuali healthcare yang jebol. Ya, kalau ini sih saya berharap dia jebol. Kenapa? Kalau dia naik biasanya diikuti dengan angka COVID yang naik sektor ini. Kalau sektor ini turun berarti angka COVID-nya juga turun, ekonominya membaik ya. Sektor industri, wow, keren banget ya, naik dengan strong infrastruktur. Sebenarnya dia naik tapi tutup bikin galau aja, tapi it's okay, pada dasarnya dia masih dalam tren naik yang bagus. Terus consumer non cyclical, sorry. Ya, ini juga koreksi karena ini kayaknya bobotnya lebih karena Unilever nih ya. Ya, seperti saya bilang tadi, teman-teman banyak yang cut loss nih. It's okay, cut loss nggak apa-apa kok. Itu suatu hal yang lumrah dan manusiawi sekali. Sama halnya ketika manusia sakit minum obat. Itu ya cut loss ya. Harus beristirahat ya. Kita nggak kerja terus cari duit, tapi kita harus beristirahat. Itu juga cut loss ya. Nah, ini properti hari ini tiba-tiba naik dengan baik ya. Jadi saya merekomendasikan salah satu emitennya untuk trading perdagangan besok. Terus habis itu ada Tekno. Tekno bagaimana? Tekno masih bikin galau. Nah, seperti saya sudah bilang tadi ya, Tekno saya belum masuk dulu, jadi skip dulu ya. Habis Tekno terakhir adalah transportasi. Ini juga masih skip dulu, masih di situ-situ aja. Jadi kita trending di saham-saham yang berbau energi, berbau sektor basic industry, dan finance ya. Tiga itu aja Bapak Ibu trading sudah pasti cuan. Itu sudah pasti cuan. Apalagi kalau ada embel-embel yang lain, tambah-tambah lagi yang lain. Kita kayaknya satu hari ini saya sampai bilang loh sama teman-teman di grup. Wow, kita hari ini udah kayak Midas. Apapun yang kita beli pasti cuan. Dan cuannya luar biasa besar. Nggak cuma sekedar 1-2%. Kita hari ini cuan belasan persen Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang belum bergabung sama Winner Stocks, jangan pikir lama-lama. Semakin dipikir, semakin ketinggalan profitnya. Segera bergabung. Trust me deh. Dengan belajar yang benar, pasti uang Bapak Ibu investasikan di Winner Stocks akan segera kembali balik modal. Belajar makanya ya. Oke, dan kalau lihat begini cukup optimis ya. Paling besok IHSG nutup gap dulu. Nutup gap di mana Pak? Yang bawah? Bukan nutup gap yang ini. Moga-moga 6.911 dia tutup gap, habis itu dia rebound lagi. Dan sampai ke 7.000. Itu harapan kita ya, doa kita. Jadi mari kita sama-sama berdoa supaya IHSG besok bisa lanjut naik dengan kuat. Oke, dan untuk besok apa aja sih yang bisa kita rekomendasikan untuk besok? Pertama yaitu MTech. Wow ya, MTech rebound, silakan dicermati. Habis MTech ada ADMR. Ini juga bagus ya, kalau besok bisa breakout 1835, silakan atur strateginya. Terus ada TINS juga ada model V ya, model curve yang menunjukkan dia ada trend reversal. Habis TINS ada SMRA. Nah, ini yang saya bilang sektor properti yang kita rekomendasi nih. Dan ini juga bagus banget nih. Semoga lancar ini. Habis SMRA ada MDKA. Nah, sebentar sebelum saya lanjut ke SMRA, saya pernah ulas ini di briefing saya bersama tim, dan saya menjagokan kalau properti saat ini adalah SMRA dan CTRA. Coba kita cek CTRA-nya sekalian. Nah, CTRA-nya ternyata juga bagus ya. Jadi dua emiten ini silakan Bapak Ibu pantau untuk trading besok ya. Dan terakhir yaitu adalah MDKA. MDKA juga menarik karena berhasil naik di atas resistennya. Kita punya garis powerful kita. Moga-moga besok bisa naik lagi di atas 4.200, yang mana itu adalah garis skyline kita. Oke, ya itu rekomendasi kita untuk perdagangan tanggal
29 Juli 2022. Baik Bapak Ibu, itu video yang kita bisa buat, kita bisa bagikan, sharing untuk Bapak Ibu semua. Semoga apa yang saya bagikan berguna, dan saya ajak teman-teman semua subscribe channel YouTube ini dan tekan tombol loncengnya sehingga kita upload video-video baru, Bapak Ibu bisa dapat notifikasinya. Terlebih lagi jika Bapak Ibu ingin belajar bagaimana trading saham dengan baik dan benar, come and join us ya. Hubungi kami Winner Stocks Indonesia, silakan cek di kolom deskripsi. Dan tentu saja jika Bapak Ibu mau mendukung kami juga dengan membuka rekening di Henan Putri Sekuritas, juga ada di kolom deskripsi nih, kita punya link pembukaan rekening. Oke, ya sampai jumpa semuanya. Selamat beristirahat. Semoga market besok bisa memberikan kita profit. Sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you tomorrow.